Terjebak cinta supir pribadi. Minta tolong support Mas El guys. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar, tanda jempolnya juga, biar Mas El bersemangat. Semoga hari-harinya menyenangkan guys, dan tetap sehat selalu. Oke, kita lanjut. Episode 11. Sebuah dekapan. Setelah mengatakan semua itu, Ametis pergi meninggalkan ruang konferensi pers tanpa memperdulikan suara riuh dari semua orang yang ada di sana. "Ametis, kau baik-baik saja?" tanya Veronica dengan nada khawatir setelah Ametis keluar dari ruang konferensi pers. "Iya, aku tidak apa-apa Vero, tapi bisa kau hubungi Hazel? Aku ingin langsung pulang saja sekarang, untuk sisanya tolong kau yang membereskannya," pinta Ametis yang tidak ingin Veronica tahu kalau sebenarnya kondisinya sangat tidak baik-baik saja setelah keluar dari ruangan itu. "Iya baiklah, kau tenang saja, aku akan melakukannya sekarang. Aku hubungi Hazel dulu supaya segera datang kemari untuk mengantarmu pulang." Ametis mengangguk dengan mengikuti Veronica ke ruang istirahatnya untuk menunggu Hazel datang menjemputnya. "Kau ingin minum Ametis?" tawar Veronica dengan menghubungi nomor ponsel Hazel pada Ametis yang duduk di kursi. Ametis menggelengkan kepalanya. "Aku hanya ingin pulang lalu beristirahat dan sedang tidak sanggup kalau kau perintahkan untuk menelan sesuatu sekarang," tolak Ametis. "Baiklah kalau begitu," Hazel bilang sedang menuju kemari. "Tunggulah sebentar." Ametis mengangguk dan seperti apa yang dikatakan Veronica, dia tidak perlu menunggu berpuluh-puluh menit. Hazel sudah muncul di ruangan itu lalu segera menghampiri Ametis. "Bagaimana kondisi Anda, Nona Ametis?" tanya Hazel dengan menatap ke arah Ametis yang terlihat pucat. "Aku baik-baik saja Hazel. Sekarang ayo antar aku pulang ke rumah," pinta Ametis dengan berdiri dari duduknya dan berusaha berjalan senormal mungkin agar Veronica dan Hazel tidak curiga dengan kondisinya sekarang. "Baiklah, ayo saya antar Anda pulang dengan mobil," balas Hazel dengan sedikit memapah Ametis karena khawatir melihat wajahnya yang semakin pucat. "Aku baik-baik saja Hazel, percayalah," ucap Ametis dengan menyingkirkan tangan Hazel dari bahunya dan berusaha berjalan sendiri menuju area parkiran di mana mobilnya berada. "Aku titip Ametis padamu Hazel, sementara aku harus membereskan dulu masalah di sini. Kalau sudah sampai ingat untuk menghubungi aku," pesan Veronica dengan meninggalkan mereka berdua. "Kau yakin baik-baik saja Ametis?" tanya Hazel tidak bisa lagi menyembunyikan wajah cemasnya setelah mereka sudah berada di dalam mobil. "Iya, kau jangan khawatir," angguk Ametis dengan menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. "Mau mampir untuk kubelikan sesuatu atau kau ingin kita pergi ke suatu tempat sebelum pulang?" tawar Hazel dengan menjalankan mobil. Ametis meninggalkan area parkir dengan diiringi tatapan penuh kemarahan dari Leon yang saat itu juga sedang berjalan ke mobil miliknya. Ametis menggeleng ke arah Hazel. "Aku ingin pulang saja sekarang dan merebahkan tubuhku ke tempat tidur karena kepalaku terasa sakit Hazel," jawab Ametis dengan menekan pelipisnya yang terasa berdenyut. Mendengar itu satu tangan Hazel segera menyentuh pelipis Ametis dan menekannya perlahan. "Sandarkan kepalamu dengan nyaman, akan kubantu kau menguranginya dengan menekannya pelan. Tidak usah, sebaiknya kau mengemudi saja dengan benar. Aku masih bisa menahannya, ini tidak parah,"
balas Ametis dengan berusaha menyingkirkan tangan Hazel dari pelipisnya meski sebenarnya apa yang dilakukan Hazel terasa sangat nyaman untuknya tapi sekarang mereka sedang berada di jalan jadi Ametis ingin Hazel lebih fokus mengemudi supaya mereka bisa cepat sampai di apartemen Hazel yang ditinggalinya sekarang. Baiklah, aku akan mengemudi dengan benar dan akan membantumu lagi setelah kita di rumah nanti. Mendengar itu Ametis tidak lagi mencoba menolak dan memilih memejamkan matanya untuk mengurangi rasa berdenyut di kepalanya. Ametis tidak tahu kalau ternyata dia sempat tertidur waktu dalam perjalanan menuju apartemen dan sedikit tersentak saat merasa ada yang menyentuh tubuhnya. Hazel, ucapnya dengan membuka matanya dan langsung bertatapan dengan wajah tampan Hazel. Kau terbangun ya, padahal aku bermaksud langsung membawamu ke atas tanpa membangunkanmu lebih dulu, terang Hazel dengan sedikit menyingkir dari posisinya yang tadi bermaksud membopong tubuh Ametis. Seharusnya kau hanya perlu membangunkan aku, kenapa malah kau berniat menggendongku? Kau pikir tubuhku tidak berat? Gerutu Ametis dengan bermaksud keluar dari mobil tapi tubuhnya langsung oleng saat kakinya menginjak ke tanah membuat Hazel langsung meraih tubuh Ametis sebelum perempuan itu sempat jatuh. Sepertinya kondisimu tidak baik Ametis. Sebaiknya ku gendong saja kau ke atas, ucap Hazel dengan membopong tubuh Ametis sebelum perempuan itu sempat mengeluarkan protes penolakannya. Hazel bermaksud menggendong tubuh Ametis sampai ke dalam kamar dan langsung membaringkannya tapi baru saja sampai di depan pintu apartemen Ametis memaksa Hazel untuk menurunkannya. Hazel, turunkan aku sekarang juga, pintanya dengan memegangi mulutnya karena tiba-tiba merasa sangat mual. Aku akan menurunkanmu di dalam kamar supaya... Ametis langsung menggeleng dan bersikeras untuk turun yang membuat Hazel terpaksa menurunkan tubuh Ametis. Setelah Hazel menurunkannya, Ametis segera berlari ke wastafel memuntahkan semua isi perutnya yang tidak bisa ditahannya lagi. Huek, huek. Ametis, kau baik-baik saja? Tanya Hazel cemas dengan membantu mengurut tengkuk Ametis agar dia merasa lebih nyaman. Ametis mengangguk dengan menopang tubuhnya di wastafel karena merasa tubuhnya sangat lemas setelah muntah. Mau kuambilkan sesuatu supaya merasa lebih baik? Tawar Hazel dengan membantu merapikan rambut Ametis yang berantakan. Sepertinya aku ingin berbaring sekarang Hazel. Baiklah kalau begitu, mau ku gendong lagi? Tawar Hazel yang dibalas gelengan kepala oleh Ametis. Tidak perlu. Tapi tolong dekap aku hari ini dan jangan tinggalkan aku sendiri seperti kemarin, pinta Ametis dengan menatap ke arah Hazel yang seketika terdiam mendengar permintaan yang baru saja diucapkan Ametis. Melihat reaksi Hazel, Ametis langsung memalingkan wajahnya karena malu dan tidak menyangka kalau dia bisa mengatakan permintaan aneh itu pada Hazel. Meski sekarang mereka sudah menikah tapi tetap saja dia merasa tidak seharusnya dia meminta untuk didekap oleh pria itu secara langsung seperti itu yang Ametis yakini Hazel pasti terkejut mendengarnya. Sepertinya aku baru saja salah bicara jadi lupakan saja, ucap Ametis dengan bergegas berjalan ke dalam kamar dan berniat langsung menutup pintunya untuk menghilangkan rasa canggung karena apa yang baru dikatakannya tadi. Tapi sebelum Ametis sempat menutup pintunya, Hazel lebih dulu menahan pintu itu dengan tangannya. Ayo ku dekap kau Ametis, ucapnya dengan mendekat ke arah Ametis yang refleks mundur dan membiarkan Hazel yang menutup pintu kamar itu sekarang. Ametis menjadi merasa serba salah sekarang setelah mendengar jawaban yang dikatakan Hazel karena permintaan beraninya barusan.
Ayo, ajak Hazel dengan meraih tangan Ametis dan membawanya ke tempat dengan tidak melepaskan tatapannya di wajah Ametis yang tidak terlalu pucat lagi karena muncul rona merah di sana. Sepertinya aku harus mengganti pakaianku dulu sebelum tidur, balas Ametis dengan gugup yang tidak bisa disembunyikannya lagi. Mendengar itu Hazel mengamati penampilan Ametis saat itu lalu mengangguk. Pakaian formal yang kau kenakan itu pasti tidak nyaman jadi kau ingin berganti pakaian dengan mengenakan apa? Piyama atau piyama? Jawab Ametis cepat karena khawatir Hazel mengatakan pilihan lain selain piyama adalah lingerie dan saat ini Ametis tidak siap memakai pakaian jenis itu di hadapan Hazel, tapi bukan berarti dia tidak ingin bersambung.